Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan belajar membahas tentang zakat. Zakat itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Yang pertama, rukun Islam membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat itu dibagi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atuz zakata wa lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Berarti yang dinamakan orang-orang beriman, ciri-ciri orang beriman itu ada 3. 1, beramal soleh, wa amilus sholihat. Kalau orang beriman pasti beramal soleh, orangnya soleh atau solehah. Tapi kalau kalian nakal, berarti bukan tergolong orang beriman. Nggak rajin, bedut, ya, nggak beriman. Kalau beriman, nurut, ya, rajin belajar, sregep, terus baik, nggak sombong, tidak malas. Itu tanda-tanda orang beriman. Sopan santun, tanda-tanda orang beriman. Tapi kalau ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, tidak soleh, berarti tidak tergolong orang tanda-tanda beriman. Kalau kita mau tergolong orang beriman, jadilah anak yang soleh, solehah. Ya, siap? Nah, kalau orang beriman, jaminannya surga. Tapi kalau tidak soleh berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti haram untuk masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nurut sama orang tua, ya, nurut, taat, hormat sama guru, itu insya Allah nanti kalian akan bahagia. Jangankan di akhirat, di dunia pun kalian akan mendapat keberkahan. Sehingga keberkahan tersebut, kalau kita bakti sama orang tua, taat sama guru, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tanda-tanda orang beriman yang kedua adalah apa? Waqamus shalah, mendirikan sholat. Ya, sholat yang 5 waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, 5 waktu dikerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Terlebih-lebih kalian itu umurnya sudah lebih dari 7 tahun. Ya, kalian umurnya sudah 11 tahun. Ya, ada yang 10, ada yang 11. Itu berarti kalian wajib mengerjakan sholat. Apalagi perempuan yang sudah balik, yang sudah menstruasi, dosa ditanggung sendiri, pahala dinikmati sendiri. Ya. Kalau meninggalkan sholat, dosa nanggung sendiri, pahala untuk kalian sendiri. Tapi kalau masih kecil, seperti anak TK, anak SD kelas 1, kelas 2, itu masih kecil seperti itu gimana? Kalau ibadahnya pahalanya untuk orang tua dan juga untuk latihan kalian. Untuk latihan, adapun dapat pahala, maka pahalanya untuk orang tua. Dan kalian juga nanti akan terbiasa. Setelah nanti datang waktu dewasa, sudah terbiasa. Bisa karena biasa. Kenapa banyak orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman ngakunya Islam, tapi Islam KTP. Ya. Jare wong Islam kan kita harus sembahyang.
Waktune maghrib ora salat, isya ora salat, zuhur kerja terus, orang gelem istirahat, buru-buru salat zuhur. Itu berarti tanda orang tidak beriman. Kenapa? Sampai tua pun malas untuk sholat karena sejak kecil tidak terbiasa. Sejak kecil tidak dibiasakan untuk jadi anak yang soleh, solehah. Tapi kalau udah sejak kecil rajin sholat, rajin ngaji, seperti tepuk anak soleh, tak prok aku, prok anak soleh, prok rajin sholat, prok dan mengaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah, Islam, yes. Ngomong seperti itu tapi dibuktikan rajin sholat, rajin ngaji. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong itu sholat orang ngaji ora TPK moh. Bagi yang sudah hotmail pun tetap ngaji, lanjut ke MDA atau ngaji lagi sama kiai atau ustadz yang ada di lingkungan biar ilmunya tidak hilang. Nah, kalau kalian mentang-mentang sudah hotmail, bagi yang sudah hotmail berhenti, itu padahal belajar ilmu agama tidak hanya sekedar baca Quran hotmail, tidak. Masih ada lagi mengupas isi kandungan Al-Quran seperti ini. Surat Al-Baqarah kita kupas, ditafsirkan ya makna surat Al-Baqarah ayat 277 membahas tentang orang yang beriman, yaitu mempunyai tanda-tandanya ada 3, orang yang beramal soleh, dan yang kedua apa? Waqamus sholah, orang yang mau mendirikan sholat. Aja tinggal salat duhur, mumpung esi panjang umur. Aja tinggal salat duhur, ben rezekine tambah makmur. Aja tinggal salat asar, mumpung jagat si Jember, masih Jember. Nah, aja tinggal salat asar, ben rezeki tambah lancar. Allahumma. Kenapa ya sengsara terus Jawa Barat, Jawa Timur, jadi wong melarat seumur melarat terus. Nyung dadi anak awit cilik, uripe susah, bapaknya melarat, ibunya melarat. Ya, susah terus. Kenapa? Tidak mau menjalankan sholat duhur, sholat asar, sering tinggal. Kalau mau hidup makmur, jangan tinggalkan sholat duhur. Kalau enggak mau rezekinya seret, jalankan sholat asar biar rezekinya lancar. Allahumma. Paham? Kalau kalian, saya belum cari uang Bapak Guru. Iya, kamu belum cari uang, kamu belum cari duit. Tapi dengan barokahnya kalian jadi anak soleh, rajin sholat, orang tua kalian itu bisa mencari rezeki dengan lancar, sehingga rezekinya makmur. Ya, banyak uang, sugi beras, sugi duit. Allahumma. Nah, kalau sudah makmur, ada kewajiban lagi yang ketiga, wa atuz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim. Dan mereka ketika mau menjalankan ketiga-tiganya, beramal soleh, mendirikan sholat dan zakat, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Ajruhum inda rabbihim, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang yang beriman itu tidak punya rasa takut, harus percaya diri, ya. Mula wedi, malu, nggak berani
itu berarti gak beriman. Kalau dipilih suruh maju, maju. Pede, ya. Seperti Valeria pernah juara, ya. Karena pede, percaya diri, dipilih bisa, nggak takut. Loh, lari, lomba lari, siap. Loncat tinggi, lompat jauh, siap. Dipilih ngaji, siap. Dipilih hitobah, siap. Dipilih kaligrafi, siap. Dipilih apa aja, siap. Kalau nggak siap, maka gimana? Tidak akan menjadi orang yang sukses. Kalau mau sukses harus percaya diri. Tidak punya rasa takut. Tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak memiliki rasa sedih. Orang pernah sukar. Ya, umpama apapun yang terjadi orang cengeng, sasawan nangis. Kamu sudah besar, nangisan cengeng, tiba nangis. Kalau tibanya sampai kecengklak kalau umrah, terus tiba maning diledek, gendut, itu nangis. Jangan dipikirin. Umpama ada orang yang ngomong nggak enak, susah dipikirin. Apalagi mau berangkat sekolah, mamanya nggak punya uang, nangis sedih, orang sangu tak sangu tuh ini biasa sangunya 10.000, ini 5.000, suker, ya sedih, nggak usah dipikirin. Ya, yang penting kita bisa masih diberi panjang umur, untuk masih bisa makan, untuk bisa berpakaian, untuk masih bisa sekolah. Jadi tetap semangat, ya paham? Jangan mudah menyerah. Kita harus pantang menyerah, maju terus. Kalau kalian rajin, sukses, maka akan menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nah, zakat, kita akan membahas zakat. Zakat itu artinya pembersih, ya. Artinya bersih. Bahkan zakat itu artinya tumbuh. Zakat itu artinya tumbuh atau berkembang, suci dan berkah, itu zakat. Berarti kalau kita mengeluarkan zakat, akan berkembang harta kita. Hartanya akan berkembang, akan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah Subhanahu wa taala sudah janji, jika kalian mau bersyukur, menjalankan perintah Allah, suruh sholat ya sholat, suruh zakat ya zakat, maka Allah Ta'ala akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kufur, gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau sedekah, gak mau infak, wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, maka azab Allah amatlah pedih, ya, amatlah pedih. Nah, kita akan membahas zakat. Zakat itu dibagi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengalami akhirnya Ramadan dan mengalami awalnya bulan Syawal. Contoh, umpama ini puasa terakhir, nanti malam takbiran, malam 1 Idul Fitri. Nah, masih hidup sampai malam Lebaran berarti wajib. Umpama ada ibu melahirkan saat menjelang maghrib, jam 5 sore, ya, perutnya sakit, mulus-mulus ke rumah sakit, ke dokter, akhirnya ternyata mau melahirkan. Setelah sampai rumah sakit, ya, di masjid masih tarhiman, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun. Ternyata bayinya lahir, lahir, bayinya lahir. Baru
Sebentar, sudah lahir sebentar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tak 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 deng 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 deng. Allahu akbar. Allahu akbar. Masuk azan maghrib. Berarti bayi tersebut walaupun baru lahir, walaupun baru 1 menit, belum ada 1 hari, belum ada 1 jam, karena dia mengalami akhirnya Ramadan dan mengalami awalnya bulan Syawal, masuk maghrib berarti masuk malam Lebaran. Bayi tersebut wajib dibayarkannya zakat fitrah. Itu sering terjadi. Bayi yang lahir pada malam takbiran, kalau malam takbiran gimana? Lahirnya habis Isya, nggak wajib, sebab tidak mengalami akhir Ramadan atau belum lahir, waktu Ramadan belum lahir. Lahirnya sore sebelum maghrib, itu wajib. Nah, atau sebaliknya, ada orang yang sakit parah sehingga nazal. Ya, sakarat, mau meninggal dunia. Saudaranya, tetangganya, teman-temannya sedang mengaji untuk kesembuhannya. Semoga diberi kesembuhan, jika panjang umur semoga cepat sembuh. Jika tidak ada umurnya maka dimudahkan dalam meninggalnya, dan semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Tangganya membaca surat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Seperti itu ila akhiri. Ternyata orang tersebut yang lagi nazar cekik yang satunya lagi Pak Allah dituntun. Terus sampai masuk azan maghrib. Setelah azan maghrib, Allahu Akbar. Ternyata orang tersebut di malam takbiran baru azan maghrib ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Akhirnya apa? Orang tersebut mengalami akhir Ramadan dan mengalami awalnya Syawal. Walaupun di malam takbiran itu baru sebentar, bahkan belum sempat takbiran, baru masuk apa? Maghrib. Maka walaupun sudah meninggal dunia, fitrah. Paham? Keluarganya wajib membayarkan zakat fitrah walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia karena hidupnya mengalami akhir Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Walaupun mengalami Syawal cuma sebentar. Paham? Nah, adapun kaya maupun miskin semuanya wajib. Tidak ada batasan ini. Saya orang miskin tetap, mau kaya maupun miskin tetap wajib bayar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah itu adalah nafsi-nafsi. Ya. Fitrah itu, zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Zakat jiwa atau zakatun nafsi. Karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan akhir Ramadan. Ya, atau pada malam hari raya hingga sebelum saatnya sholat Idul Fitri. Atau umpama zakat fitrahnya habis Isya belum punya beras, bapaknya Jakartanan, yang ngerantok, ya balikin kau bengi, ini jam 12 durung balik, jam 1 durung balik, jam 3 durung balik, sampai adzan subuh bapaknya nembe balik. Nah, karena kendaraannya macet, merantau. Ibune diuti senteng. Ibune mamanya durung tuku beras, durung zakat fitrah. Umpama ini orang yang sangat kesusahan. Orang ayahnya itu berarti pulang membawa duit. Terus apa? Langsung nyuruh istrinya, "Ibu, nah sana beli. Udah zakat belum? Belum punya uang." Akhirnya apa? Beli beras.
habis sholat subuh, ya, beli beras, terus zakat fitrah dikasihkan kepada tetangganya yang miskin. Boleh, yang penting belum sholat Idul Fitri. Sholat Id biasanya jam 6, mulai jam 6, berangkat setengah 6, nanti mulai jam 6. Yang penting belum dimulaksanakannya sholat Idul Fitri, masih bisa untuk membayar zakat fitrah. Kalau rezekinya ada, pada malam takbiran seneng, karo takbiran karo mlaku-mlaku. Kamu mesti inget tuh ya. Ya, pada takbiran bawa beras, ya. Terus kalau takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd, sambil mengantarkan beras kepada mustahik yang berhak, sambil jalan kaki, sambil takbiran. Ya, hidupnya senang apa enggak? Senang, alhamdulillah. Itu yang namanya zakat fitrah. Paham belum? Yang Pak Guru sampaikan paham belum? Banget ya, mudah diterima ya. Barangkali ada yang mau tanya tentang zakat fitrah? Gak ada. Terus zakat mal. Zakat mal itu, ya, zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang wajib dizakati adalah hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, penangkapan ikan, barang tenun, emas, perak, dan penghasilan atau zakat profesi. Semuanya. Apalagi punya emas, punya perak, punya uang banyak numpuk di bank, saldonya banyak, wajib membayar zakat. Nah, zakatnya itu namanya zakat mal, ya. Kalau di sini minta rakin, mama kapalnya banyak, jangankan kapalnya banyak, kapalnya punya satu, kapal aja harganya mahal. Kapal saja harganya sampai 1 miliar sampai 5 miliar, ya, harganya mahal. Nah, berarti orang kaya raya, jelas. Berarti setiap tahun wajib mengeluarkan zakat mal. Wajib mengeluarkan zakat mal. Wajibnya berapa? Kalau tadi zakat fitrah 2,5 kg beras. Kalau zakat mal 2,5%. 2,5% daripada kekayaannya. Contoh, punya uang 100 juta. 100 juta. Berarti yang wajib dikeluarkan 2,5 juta. 2,5 juta, 2.500.000 dibagi-bagi kepada fakir miskin. Seketewunan. Ada 50 orang, bisa. Atau 100 ribuan semuanya dibagi untuk 25 orang, boleh. Nah, itu namanya zakat mal. Nanti semoga kalian jadi orang yang sukses, ya, Allahumma. Terutama fakir miskin yang dekat rumah, ya, tetangga, saudara, sedulure wein. Nanti besok bukan kon di wong sugih, tanggane kudu diwein. Jangan yang jauh-jauh dikasih, yang dekat tidak, salah. Ya, nanti buat omongan. Alah, sapi. Oh, sapi itu jadi wong sugih sombong. Sapi orang sombong is. Jadi wong pelit kah? Pelit dari siapa? Semakin orang pelit nyong berasan zakate setiap tahun. Kon rasan zakate, kon ume adobe rasan zakate, nyong tanggane rewein. Ah, tanggane matane picek nang ora weru mulia. Wong tanggane melarat kalau diwein zakat. Nah, ini buat omongan, terutama yang dekat rumah. Baru kalau uangnya banyak melebar yang agak jauh. Tetangga dan saudara kalian harus diutamakan biar tidak ada cemburu sosial, paham? Nah, yang wajib lagi. Nah, yang wajib menerima siapa?
fakir, miskin, amil, mu'alaf. Ada berapa? Ada 8. 1 fakir, 2 miskin, di buku ada. 3 amil, terus mu'alaf. Rikab apa rikab? Usaha memerdekakan hamba saya dengan cara membelinya dengan uang zakat atau budak yang dimerdekakan. Terus apa lagi? Ghorim. Ghorim itu apa? Ghorim orang yang memiliki utang banyak dan tidak mampu untuk membayarnya. Nah, tapi utangnya itu bukan untuk pribadi. Tidak mampu, utangnya banyak, salah. Yang dimaksud ghorim, utang tapi untuk menanggung kebutuhan umum. Contoh pengurus masjid. Ya, pengurus masjid. Masjid yang dekat di sini, masjid apa? Baitul Iman. Contoh, namanya pengurus masjidnya, ketuanya Haji Taryono. Haji Taryono orang sugi apa melarat? Sugi. Orang kaya umpama. Orang kaya. Tapi masjid punya hutang. Oh, kenapa punya hutang? Iya, saat rehab masih punya hutang. Uang sedekah jariyahnya kurang, tapi tanggung untuk menyelesaikan pembangunan. Akhirnya utang material sama toko. Berarti ketua pengurus masjidnya menanggung hutang orang banyak, menanggung hutang masjid. Itu dinamakan ghorim. Paham? Walaupun dia kaya, ya, tapi dia berhak menerima zakat. Itu namanya ghorim. Paham? Nah, yang keenam, sabilillah. Sabilillah itu siapa? Yaitu orang yang berjuang untuk syiar agama, orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah adalah para ulama, para kiai, para ustadz yang mengajar Al-Quran, yang mengajarkan alif-alifan, para kiai, nyai, ustadz-ustadzah yang mengajar kalian di TPQ. Itu termasuk sabilillah. Atau orang-orang yang mengimami di masjid, imam rawatib, itu sabilillah. Mereka berhak. Makanya kalian kalau nanti jadi orang kaya, mereka para ustadz-ustadzah, ya, diwein duit, dibagi zakatnya. Nanti kalau kalian jadi orang kaya, Allahumma syukur-syukur setiap bulan. Kalau nggak ada setiap bulan, minimalnya setahun sekali. Lebih-lebih orang-orang yang pernah mengajarkan kalian, guru-guru kalian, ya, ustadznya kalian, guru bapak ibu guru kalian. Jebule besok kan jadi wong sugih, jadi wong sukses. Kalian kan guru ninyong. Tilikiah, ya, sehat apa ora? Terus dipecingi. Duit, duit beras apa, duit sembako. Nah, itu berarti mengeluarkan zakat, termasuk kepada sabilillah. Yang ketujuh, yang kedelapan, golongannya yang berhak lagi siapa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil siapa itu? Ibnu Sabil orang yang kekurangan bekal atau kekurangan biaya dalam perjalanan untuk kebaikan. Seperti musafir, kehabisan bekal di perjalanan, atau para santri. Contoh di pondok pesantren, orang tuanya nggak kirim, ya, sehingga dia nggak bisa pulang. Pada Lebaran biasanya santri pulang, nggak pulang. Di sini nggak ada pesantren ya, yang lingkungannya dekat. Yang jauh di Slawi apa di Lebak Siu contoh, atau di Pekalongan. Ternyata orang tuanya nggak kirim. Atau bisa jadi di sini mahasiswa yang soleh, yang rajin ibadah, ya, yang soleh-soleha, rumahnya jauh, Pak di sini kawasan Al-Mahira, ya, ada mahasiswa yang kehabisan bekal, ternyata orang tuanya nggak kirim, nah, berarti dia termasuk Ibnu Sabil, sedang perjalanan tapi kehabisan bekal karena tujuan kebaikan. Tujuannya apa? Mencari ilmu.
ya sedang belajar, berarti termasuk Ibnu Sabil. Nggak pulang mas, nggak punya uang untuk pulang, kirimannya telat, berarti dia dalam keadaan kesusahan. Berarti siapa mahasiswa atau santri itu berhak menerima zakat, paham? Barangkali di tetangga kalian ada kos-kosan mahasiswa-mahasiswa yang nggak pulang kampung, ya bisa menerima zakat fitrah. Atau dalam kesehariannya zakat mal apa mesti hari raya? Nggak mesti. Yang penting dalam 1 tahun itu selalu dikeluarkan zakat mal. Infak, kalau infak gimana infak? Infak itu secara bahasa artinya nafkah, nafkah, berarti infak. Secara istilah, infak adalah pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak diberikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti kalian infak setiap hari kumpul, walaupun cuma Rp1.000, ya infak sukarela, ya kan? Barangkali nanti untuk dansos, untuk teman kalian yang sakit, ya bisa menengok, bisa digunakan dana tersebut, atau membantu yang di rumah sakit bolak-balik, atau untuk takziah, membantu orang yang sedang terkena musibah, keluarganya meninggal dunia, teman kalian, ya almarhumah yang sakit nggak kunjung sembuh bertahun-tahun, siapa itu? Mose, ya bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, sering kasih sana, bahkan sampai kemarin sudah meninggal dunia. Uang tersebut infak yang kalian berikan dikumpulkan ke sana, dikasihkan, paling tidak bisa meringankan beban orang yang sedang terkena musibah, paham? Nah, jadilah orang baik. Ketika kalian suka menolong, nanti ketika kalian dalam keadaan susah, maka insya Allah pasti akan ada orang yang menolong. Pasti Allah Ta'ala mengutus orang untuk menolong kalian. Makanya jangan cuek sama teman, jangan cuek sama lingkungan. Jadilah orang yang peduli kepada lingkungan, sehingga kalian akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sedekah ya sama, ya. Sedekah itu asal kata dari kalimat sodako. Sodako yang artinya apa? Pemberian atau derma. Nah, kalau sodako itu orang yang sangat luar biasa. Nah, sedekah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf. Yusuf surat keberapa Yusuf? Yusuf surat keberapa? Ke-12. Nah, surat ke-12 surat Yusuf di ayat 88 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala madkhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa aghlana durru wa ji'na bi bida'ati musjatin fa'awfi lana al-kaila wa tusaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, ketika mereka masuk ke tempatnya Yusuf, mereka berkata, wahai yang mulia, saat itu Yusuf sedang jadi seorang raja, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran atau makanan gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, Nabi Yusuf memberikan kepada orang negara lain yang sedang kelaparan. Sebab waktu itu Nabi Yusuf sedang dipercaya menjadi Perdana Menteri, sehingga negaranya bisa diatur oleh Nabi Yusuf menjadi makmur. Banyak tetangga-tetangga negara-negara lain sedang paceklik, kesusahan, kelaparan, minta sedekah ke kerajaan Mesir Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga dikasih oleh Nabi Yusuf itu. Makanya kalian kalau ada orang yang meminta-minta, orang tersebut dalam keadaan lapar, wajib menolong, ya, wajib menolong.
Kalau nggak ada gimana ya, seadanya kamu bagi dua. Umpamanya dunia roti tok, ya wen roti siji. Rotinya mung siji tok gimana? Cuma satu ya si garewang. Sigaran, umpama temene. Ya. Tapi mangkat lalen ora sangu, ya. Ora sangu utawa duwite ilang. Duwite ilang. Mari Ihsan. San, kon jajan san iya. Delok kosan. Si kon ora jajan, nyung duwite ilang. Ah, wis aja khawatir. Ya, kena roti sugeran ke, barengan ya kowe. Kowe arane sedekah. Mudah-mudahan kalian itu jadi orang yang dermawan. Allahumma amin contoh. Nah cukup itu. Jadi terus kalian kerjakan bab 4 yang nanti kita bahas soal-soalnya ya. Halaman 37 bab 4 kewajiban zakat ditetapkan pada tahun berapa? Nah, kalian isi langsung di LKS. Langsung dikerjakan di situ. Paham ya? Ya. Halaman 37, 38.